Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaizam Fleser. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini kita masuk lagi servisan Oppo A17K. Ini handphone sudah masuk logo Hello dan kita akan coba cek handphone ini. Sesuai info dari user, handphone terkunci di akun Google ya teman-teman. Ini tidak bisa dilewati dan kita akan pastikan terlebih dahulu handphone ini apakah benar-benar tidak bisa masuk menu dan tidak bisa kita set hingga masuk menu ya teman-teman. Oke, ini kita koneksikan terlebih dahulu handphone ini dan kita lihat nanti apakah benar handphone tidak bisa kita setting hingga ke menu. Oke, saya koneksikan dulu ya. Ini menghubungkan ke koneksi WiFi dan ini kita coba klik berikutnya. Memeriksa update. Untuk memeriksa update ini lumayan lama dan ini tunggu beberapa saat lagi. Dan ini kita akan kelihatan nantinya apakah handphone bisa disetting atau tidak hingga masuk menu. Kalau seandainya handphone minta lagi kunci layar, berarti handphone fix masih terkunci di akun Google ya teman-teman. Ini masih proses ya, kita tunggu saja. Oke, kita klik jangan salin. Masih menunggu memeriksa update satu kali lagi. Oh ya, ternyata handphone masih terkunci di pola ya teman-teman. Jadi fix permasalahan handphone ini di akun Google belum terbypass. Untuk mengatasi permasalahan ini kita silahkan simak video ini hingga akhir. Mudah-mudahan bisa kita atasi dan kasus kita down ya teman-teman. Di sini kita akan atasi handphone ini menggunakan USB only. Mudah-mudahan support dengan USB only via unlock tool. Untuk tipe handphone Oppo A17K ya teman-teman. Handphone Oppo A17K terkunci di akun Google. Handphone telah dilakukan factory reset oleh user sebelumnya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, ini ya. Ini kalau seandainya kita tahu akun Google atau user tahu akun Google, tinggal masukkan akun Google dan masukkan passwordnya. Jika tidak tahu, mau tidak mau kita harus lakukan bypass di akun Google. Untuk melakukan bypass di akun Google, teman-teman harus jelas dulu kepemilikan handphone. Karena ini bisa menjerumuskan kita sebagai teknisi berurusan dengan pihak berwajib ya teman-teman. Sebagai catatan di sini, saya mengingatkan kepada teman-teman teknisi semuanya, jika masuk kasus seperti ini, ada baiknya kita minta terlebih dahulu dashboard, bukti kepemilikan valid, serta kalaupun tidak ada lagi, solusi akhir adalah kita buatkan surat pernyataan yang bermaterai agar kita terlepas dari masalah-masalah yang berhubungan dengan pihak berwajib. Jadi ada baiknya kita siap sediakan payung sebelum hujan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mengatasi permasalahan ini kita akan jalankan unlock tool di sini. Saya jalankan unlock tool di sini ya. Oke, ini saya refresh dulu, kemudian jalankan unlock tool dan kita tunggu unlock tool ini terbuka terlebih dahulu. Oke, ini tetap jalankan. Yang perlu kita siapkan di sini sebelum melakukan eksekusi seperti ini, kita harus install terlebih dahulu driver MediaTek dan lip USB. Karena setiap PC membutuhkan dua driver tersebut. Terkhusus untuk chipset MediaTek itu wajib menginstal driver MediaTek dan lip USB agar handphone bisa berkomunikasi dengan PC. Jika tidak terinstall, maka handphone tidak akan mau dieksekusi via unlock tool. Jadi tahapan awal kita wajib terlebih dahulu install driver MediaTek dan USB. Untuk prosesnya di sini saya tidak sediakan ya, tidak saya sertakan. Untuk teman-teman yang masih pemula itu ada, nanti saya tautkan link proses install proses install unlock tool serta proses install driver ya teman-teman. Jadi silahkan ditonton channelnya, ada di link deskripsi. Oke, ini kita login terlebih dahulu. Untuk unlock tool ini berbayar ya teman-teman. Ini tidak tool yang gratisan. Jadi teman-teman wajib aktifasi terlebih dahulu agar bisa menggunakan tool ini. Jadi ada dua versi unlock tool, ada yang tool gratisan, ada yang tool berbayar. Yang tool gratisan itu kemungkinan tidak support ya teman-teman. Jadi namun saya di sini belum pernah coba juga. Oke, kita jalankan unlock tool dan kita wajib punya user dan password ya teman-teman. Jika teman-teman tidak punya user atau tidak melakukan aktivasi, teman-teman tidak akan bisa melakukan login di sini ya teman-teman. Jadi solusinya itu ada, bisa teman-teman sewa di Shopee, toko online itu ada ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau juga itu akan saya sertakan toko jasa sewa recommended di link di keranjang saya. Silahkan teman-teman check out. Oke, ini unlock tool sudah terbuka. Kemudian kita masuk ke tab Oppo. Di bagian tab Oppo ini kita ketikkan tipe, karena kita eksekusi Oppo A17K, kita ketikkan tipe Oppo A17 saja. Ini akan keluar dua versi, A17 dan A17K. Di sini setelah kita klik Oppo A17K, kita akan diarahkan pada BROM
di sini ya teman-teman. Oke, di sini kita butuh coba kita eksekusi via custom EMI terlebih dahulu ya. Mana tahu ini sudah Android tinggi, kita coba eksekusi menggunakan custom EMI ini. Coba kita klik factory reset plus FRP atau bisa lakukan FRP saja ya teman-teman yang ini. Namun di sini untuk teman-teman pemula yang handphonenya terkunci logo gempok, tinggal klik yang ini. Factory reset plus FRP. Nah, ini dia tampilan sebelah kanan layar sudah ada keterangan waiting for device. Waiting for device, handphone siap dikoneksikan. Unlock tool ini sudah siap menerima handphonenya ya teman-teman. Oke, ini kita posisikan handphone mati terlebih dahulu. Oke, ini kondisi handphone masih hidup ya. Lalu siapkan USB yang sudah tercolok di PC. Untuk mematikan handphone ini kita butuh tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan. Kemudian kita matikan, kita ulang ya. Tombol volume atas dan tombol power. Ini tidak bisa disentuh nih. Ini kemungkinan touch screen-nya juga bermasalah. Karena di awal saya setting itu juga tidak agak macet ya teman-teman. Oke, ini tidak mau. Coba kita matikan dulu. Kita matikan dulu ya. Ulang ya. Kita matikan dulu layarnya. Ini tetap tidak mau. Matikan dulu layar. Oke. Tetap tidak mau ya teman-teman. Masih tidak mau. Coba matikan dulu layarnya. Hidupkan ulang. Tekan lagi. Coba tes. Mau ya. Jadi touch screen-nya bermasalah di sini. Mungkin ada karena juga sudah retak juga ya. Jadi permasalahan di touch screen. Oke, untuk mengkoneksikan kita tekan volume atas dan volume bawah. Siapkan USB yang sudah tercolok di PC. Kemudian kita colok ke handphonenya. Volume atas dan volume bawah, colok USB. Kita tunggu handphone terdeteksi. Ini handphone sudah terdeteksi. Namun di sini violet ya teman-teman. Namun di sini ada keterangan merah-merahnya. Coba kita ganti. Tadi kita menggunakan EMI preloader. Kita coba via custom DA. Kita pilih custom DA terbaru. Coba ini juga gagal ya teman-teman. Di sini juga gagal. Coba kita cari celahnya. Untuk prosesnya ini kita harus bisa memaksimalkan celah ya teman-teman. Karena dari update dari awalnya hingga sekarang itu sudah banyak out yang disediakan oleh Unlock Tool. Dan kita harusnya tadi di awal kita bisa cek dulu dia menggunakan Android berapa ya. Jadi karena tadi saya tidak cek handphone ini menggunakan Android berapa, kita coba main tebak-tebakan saja ya teman-teman. Oke, untuk mencari celahnya kita coba lagi masuk ke MediaTek ya. Di bagian tab MediaTek, kemudian kita coba masuk menggunakan custom EMI. Ini durasi video saya percepat. Masih kita coba. Juga gagal. Kemudian custom DA. Uncek EMI provider custom DA checklist. Kita cari Oppo A17K di sini. Coba via versi Oppo Realme V3 ya teman-teman. Coba via Oppo Realme V3 karena di custom DA juga violet. Lalu kita posisikan handphone hidup terlebih dahulu. Tekan volume atas, volume bawah dan tombol power secara bersamaan. Tunggu hingga handphone masuk ke logo Oppo. Jika handphone sudah keluar logo Oppo, kita bisa matikan paksa ya teman-teman. Jadi kita coba via out Oppo Realme V3. Mudah-mudahan ini support. Kalau tidak bisa nanti kita bisa coba juga Oppo Realme V2 hingga V1. Kalau sudah maksimal ternyata tidak support juga, mau tidak mau lakukan ISP ya teman-teman. Oke, jadi untuk memanfaatkan celahnya kita harus kita harus tahu dulu Android ini Android berapa ya teman-teman. Kebetulan handphone ini saya tidak cek dulu tadinya. Dan ini sudah masuk handphone sudah booting, kita matikan paksa di sini. Kita matikan paksa, kita tekan tombol volume atas dan volume bawah, lalu power secara bersamaan. Ini malah masuk ke recovery mode. Coba kita matikan di sini. Pilih power off dan kita klik OK ya. Nah, ini masih gagal. Ini touch screen-nya bermasalah ya teman-teman. Aduh, ngantuk saya. Ini udah lumayan malam ya. Udah beberapa malam begadang terus ya teman-teman. Jadi ini sekarang udah lumayan ngantuk. Oke, kita tekan volume atas dan volume bawah, lalu colok USB. Kita lihat di sini apakah handphone terdeteksi. Nah, ini masih violet ya. Ternyata ini terbaca ini terbaca ya teman-teman. Ternyata terbaca, namun sending download agen yang violet hanya satu file, tapi handphone terbaca semuanya. Jadi fix out V3 ya teman-teman. Coba kita sebenarnya di sini juga bisa faktor reset FRP ya. Namun kita coba menggunakan seperti di awal tadi, kita masuk via Oppo tab Oppo ya.
kita posisikan handphone hidup dulu, kita masuk ke tab Oppo. Ini kita sudah dapat dia menggunakan out V2. Kita checklist preloader out dan pilih Oppo Realme V3. Lalu kita klik factory reset plus FRP. Sebenarnya bisa via RS FRP saja ya teman-teman. Namun di sini saya akan ajarkan juga untuk teman-teman yang handphonenya terkunci pola, bisa RS FRP factory reset plus RS FRP yang ini ya teman-teman. Oke, ini kita matikan dulu handphonenya, kita matikan paksa. Saat handphone layar mati, kita colok USB, lepaskan tombol power. Ini sudah terbaca ya teman-teman. Ini sudah terbaca erasing FRP oke, dan ini erasing user data. Harusnya tidak perlu factory reset plus FRP, namun di sini saya sertakan juga prosesnya factory reset plus FRP agar handphone teman-teman yang terkunci, yang belum di format, yang belum di factory reset bisa via cara ini. Jadi ini semuanya dilakukan ya, baik datanya, dia akan menformat data serta menghapus FRP-nya sekalian ya. Oke, ini handphone sudah muncul logo Oppo. Kita tunggu apakah handphone ini bisa masuk menu atau tidak, atau apakah handphone terkunci lagi di mesin nyangkut di kunci layar seperti tadi ya. Ini masuk ke recovery mode. Kita coba matikan dulu handphonenya. Kita coba reboot paksa. Kita coba reboot. Apakah bisa atau balik lagi ke recovery mode? Masih logo Oppo. Oh, ternyata balik lagi ke sini ya teman-teman. Kita format data saja ya. Masukkan kode yang dikasih, lalu kita format data dan proses format data. Oke, klik oke ya teman-teman. Oke, dan handphone akan lakukan booting. Untuk proses bootingnya, kita tunggu saja apakah masih masuk ke recovery mode atau tidak. Jika masuk ke logo kedua, itu menandakan handphone sudah selesai ya teman-teman. Namun di sini kita akan lihat hasilnya apakah handphone sudah terbypass FRP-nya atau belum. Kalau kita lihat di unlock tool tadi, keterangannya FRP oke dan factory reset oke ya teman-teman. Kalau sudah ada keterangan seperti itu menandakan handphone sudah terbypass FRP-nya. Namun kita perlu tahu hasilnya setelah kita setting handphone ini ya. Setelah handphone ini hidup dan masuk ke penyetingan, dan tinggal kita setting masuk ke menu. Oke, ini proses bootingnya lumayan lama. Ini bisa memakan waktu 5 hingga 10 menitan, bahkan bisa sampai juga di 15 menitan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tunggu. Oke, ini sudah masuk ke, malah mati lagi ya. Nah, ini masuk lagi ke logo hello. Coba kita setting. Mudah-mudahan done ya di sini. Ini pilih bahasa sesuai daerah kita masing-masing. Ini bahasa Indonesia saya pilih, kemudian kita pilih lagi wilayah Indonesia dan kita klik lanjut, dan checklist berikutnya coba kita klik lewati. Ini minta apakah kita perlu memasukkan wifi di sini. Coba lewati saja dulu ya, harusnya sudah bisa dilewati di sini. Ini ada beberapa kemungkinan karena tidak bisa diklik. Bisa jadi talk screen-nya, bisa jadi juga dia minta koneksi ke wifi ya teman-teman, minta dihubungkan ke internet. Kita sabar saja dulu, kita tunggu handphone bisa dilewati atau tidak. Oke, ternyata bisa dilewati ya. Kita klik berikutnya, lanjut klik lewati. Oke, lewati ya. Ini sudah selesai ya. Ini tidak ada lagi logo pola seperti di awal tadi, dan handphone sudah terbypass FRP-nya. Kita tunggu dia menggunakan Android 12 ini. Android 12, kita klik memulai. Kita tunggu apakah handphone masuk menu atau tidak. Oke, ulangi, klik memulai. Alhamdulillah kasus kita down. Jadi kurang lebih seperti itulah caranya, stepnya untuk mengakali atau kita tidak tahu dia menggunakan Android berapa, itu bisa gunakan cara saya tadi. Kita coba semuanya, semua out yang disediakan unlock tool, lalu kita coba satu-satu mana yang support, berarti itu dia menggunakan out yang disediakan unlock tool. Itu sudah banyak ya teman-teman. Namun beda hal lagi jika belum support ya, seperti seri-seri terbaru sekarang itu kebanyakan belum support unlock tool, mau tidak mau harus di ISP ya teman-teman, melakukan bypass via box. Oke, ini kita cek tentang perangkat dan kita lihat di sini Android 12 ya. Benar, handphone Android 12 dan down untuk saat ini menggunakan out Oppo Realme V2. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung.
Serta saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.